Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Amirah Zara Ariri, BP 1900522042 dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas akhir kewirausahaan bersama kelompok saya yang terdiri dari Melina Lisa Putri, BP 1900522008, Fira Nurhaliza, 19 BP 1900522026. Saya sendiri Amira Zara Ariri, BP 1900522042, Doni Alfalah, BP 1900522062, Serli Amri, BP 1900522080, Sarah Amanda, BP 2000522006, Sadia Tunisa, BP 2000522056. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Fira Nurhaliza. Kepada Fira Nurhaliza dipersilakan. Pertama, ringkasan eksekutif. Thrift shop nggak bikin shock merupakan suatu bisnis thrift shop busana. Thrift shop adalah istilah yang didefinisikan dan dioperasikan sebagai pasar barang bekas yang dijual atau ditukar dengan atau tanpa perantara atau pihak ketiga. Barang yang dijual adalah busana bekas atau item pakaian yang sebelumnya dimiliki oleh orang lain. Menurut Charbonnel 2008, halaman 4. Thrift shop nggak bikin shock memposisikan diri sebagai pengecer pakaian bekas yang akan berkompetisi di media sosial Instagram. Barang bekas memang diidentifikasikan sebagai barang yang seakan-akan tidak memiliki nilai. Namun, konsumsi pakaian bekas dimulai dengan kemiskinan umat manusia di era Renaissance yang mempengaruhi budaya dan ekonomi di kota-kota besar Eropa. Menurut Frick 2005. Thrift shop nggak bikin shock menawarkan beragam varian busana seperti kemeja, baju, celana, dompet, topi, dan berbagai jenis jaket. Pindah tempat memiliki peluang menjadi trendsetter. Keunggulan thrift shop adalah memberikan unsur atraktif dan interaktif dengan menawarkan berbagai desain visual seperti video di Instagram sebagai trik promosi dan penjualan produk nantinya. Hal ini dirasa akan menarik minat pengunjung untuk membeli produk di thrift shop ini. Thrift shop dapat ditujukan untuk semua segmen pasar. Namun, berdasarkan karakteristik produk, target pasar yang lebih dibidik adalah remaja hingga dewasa, dengan karakteristik psikografis yang menyukai hal-hal baru. Bab 1, penduluan. 1. Latar belakang. Dalam kondisi pandemi saat ini, masyarakat diharuskan untuk berdiam di rumah, dan jikalau keluar pun untuk yang penting saja. Dan banyak orang yang berbelanja online shop, tetapi pada akhirnya tidak dipakai karena tidak sesuai dengan ekspektasi, terutama mahasiswa. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya mereka membutuhkan pakaian yang nantinya akan membuat mereka tampil trendy. Karena mahasiswa banyak membutuhkan koleksi pakaian untuk sehari-harinya, dan dengan keinginan mahasiswa, maka dari itu saya menghadirkan thrift shop nggak bikin shock ini kepada masyarakat dan khususnya mahasiswa, karena menyediakan pakaian yang sangat unik dan menarik, tentunya tidak akan menguras kantong. Dari uraian di atas, maka sangat potensial bila saya mengembangkan usaha thrift shop yang nggak bikin shock ini. Karena sebagian dari masyarakat sangat menyukai fashion dengan harga murah karena pasti kantong, terutama pada kalangan mahasiswa yang cocok dipakai untuk OOTD kampus atau di luar kampus. Thrift shop ini memiliki kategori pakaian, ada yang sweater, atasan hingga bawahan yang memiliki kualitas atau kondisi yang masih seperti baru atau layak pakai. Jadi, siapapun bisa memakai pakaian bekas ini, baik anak remaja maupun orang dewasa, untuk dipakai sehari-hari ataupun dalam acara formal sekalipun. Dengan alasan dan landasan tersebut, saya berniat untuk merintis usaha thrift shop. Gak bikin shock ini untuk masyarakat yang suka dalam hal fashion dengan kualitas oke dan harga tidak bikin kaget atau menguras kantong. Khususnya pada kalangan mahasiswa dan usaha saya tersebut, saya beri nama yaitu thrift shop nggak bikin shock. Dengan harapan pelanggan akan tertarik untuk datang dan membeli thrift shop kami dengan rasa penasaran akan kualitas dari thrift shop nggak shock bikin shock ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Shirley.
Baiklah, bab kedua, visi, misi, dan tujuan bisnis. Pertama, visi, menciptakan sebuah usaha yang menarik, save the heart, yang tentunya merakyat dan menciptakan sebuah tren fashion dengan kualitas yang baik bagi masyarakat. Yang kedua, bagaimana nantinya mahasiswa nyaman dan juga tetap tampil trendy. Yang kedua itu misi. Misi pertama itu memberikan tren fashion terbaik dengan harga murah meriah. Yang kedua, mampu menyediakan varian pilihan baju yang selalu mengikuti tren masa kini. Yang ketiga itu tujuan dari bisnis. Yang pertama, ingin mempermudah bagi siapa saja yang ingin berbelanja pakaian dalam kurung baju tanpa harus repot-repot keluar rumah. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, serta menumbuhkan perilaku semangat berwirausaha di kalangan mahasiswa guna mengurangi angka pengangguran di kemudian hari. Selanjutnya yaitu bab ketiga, deskripsi bisnis. Produk yang direncanakan dalam bisnis plan. Thrift adalah suatu barang bekas atau second yang berasal dari barang impor. Karena barang thrift merupakan barang second, kondisinya tidak 100% mulus, namun tidak jarang kita bisa menemukan barang thrift yang masih terlihat seperti baru. Biasanya barang thrift ini hanya ada satu, jadi buat kalian yang nggak mau banget ada yang menyamain barang kalian, bisa nih nyobain buat thrifting, memburu barang thrift. Thrift dikenal sebagai baju bekas yang berkualitas dengan harga murah, sehingga banyak kalangan mahasiswa yang mencari thrift ini untuk dipakai sendiri atau dijual untuk memperoleh keuntungan. Namun, tidak banyak masyarakat yang mengetahui tentang thrift ini. Dari kelebihannya yang harga murah meriah, tidak buat shock, kualitas dan kondisi yang masih seperti baju baru pada umumnya. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mendirikan sebuah usaha baju bekas yang menjadi tren fashion dengan harga yang terjangkau, yaitu dengan nama menjadi thrift shop, gak bikin shock. Dengan dilengkapi pelayanan yang ready to wear, yang artinya siap pakai yang pastinya sudah di laundry terlebih dahulu. Yang diharapkan penulis di usaha ini selain mendapatkan profit penulis juga bermaksud untuk mengajak masyarakat melakukan upaya penghematan dan pemudaian barang-barang bekas atau save the heart. Selanjutnya bab 4, strategi pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran, yaitu di mana konsumen yang ingin kami sasarkan adalah mereka yang ada pada ekonomi menengah ke bawah. Maka, harga dari produk yang kami tawarkan adalah di bawah 100.000. Yang kedua, penjualan akan dilakukan di pasar atau di mana anak-anak remaja sering lewat atau singgah. Contoh, kalau di Padang, di GOR. Selain itu, juga akan dilakukan secara online melalui media sosial seperti Instagram atau platform belanja online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Yang ketiga, strategi pemasaran yang dilakukan adalah direct selling atau menjual secara langsung atau di toko, dan marketing media sosial, serta memberi diskon saat grand opening. Strategi pemasaran usaha thrift shop dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dengan tren fashion yang unik dan menarik, thrift shop ini akan mampu menarik perhatian masyarakat khususnya mahasiswa. Namun, kami merancang strategi lain untuk mempromosikan dengan cara menyebarkan iklan di sosial media. Kenapa saya memilih sosial media? Karena di sosial media, jaringan atau jangkauan keseluruhan masyarakat Indonesia sangatlah besar dan cepat. Dengan mengiklankan baju bekas tersebut, dengan modal yang tidak perlu dibayar, cukup Anda sendiri yang menjadi model dalam setiap pengiklanan baju tersebut. Tidak repot mengeluarkan budget untuk membuat brosur dan spanduk. Cukup dengan mengupload dan share. Sebagai contoh, kami akan mengadakan giveaway dan memberikan facial untuk mengenalkan thrift shop kami kepada masyarakat dan khususnya kepada mahasiswa. Dengan begitu, akan membuat usaha thrift shop kami berjalan dengan lancar dan dikenal oleh masyarakat khususnya mahasiswa. Yang kedua,
Yang kedua, analisis SWOT. Faktor internal. Yang pertama, kekuatan atau keunggulan. Keunggulan dari produk ini adalah dari harganya yang terjangkau, cocok untuk kalangan manapun. Pelayanan ready to wear, yang mana baju akan dilaundry terlebih dahulu sebelum dikemas dan dikirim kepada konsumen. Dan produk kita juga bisa melakukan pengiriman ke luar kota melalui via online dari media sosial Instagram dan WhatsApp. Yang kedua, mudah didistribusikan, karena pakaian merupakan barang yang tidak mudah basi dan tidak mudah rusak. Maka, tentunya sangat mudah didistribusikan ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan ke mancanegara. Yang kedua, yaitu kelemahan. Trennya mudah berubah, lalu tidak semua produk kualitasnya bagus, karena produk thrift shop tidaklah semuanya bagus seperti produk fashion baru. Oleh karena itu, produk thrift shop ini bisa sedikit ada lecet atau kerusakan. Kemudian faktor eksternalnya. Yang ketiga, peluang. Banyaknya konsumen, banyak masyarakat yang menyukai produk fashion second karena harganya yang murah dan kualitas yang bagus. Lalu belum banyak usaha sejenis di dekat lokasi usaha. Kemudian banyaknya target pasar yang menggunakan Instagram sehingga usaha bisa dikenal secara luas. Yang keempat, ancaman. Salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan bisa terjadi adalah keacuhan konsumen. Terkadang masyarakat saat ini lebih menyukai produk fashion yang baru karena gaya konsumsi masyarakat saat dikuasai oleh produk fashion modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mary. Selanjutnya yaitu bab 5 atau rancangan keuangan. Yang pertama yaitu analisis modal awal. Barang-barang yang diperlukan, yang pertama lemari sebanyak 1 unit dengan harga Rp1.200.000, styling kaca 1 unit dengan harga Rp500.000, hanger sebanyak 4 unit dengan harga Rp150.000, mannequin dengan kuantitas 2 unit dengan harga Rp1.200.000, stiker sebanyak 3 unit dengan harga Rp60.000, tote bag dengan kuantitas 100 unit dengan harga 2 juta, gantungan baju dengan kuantitas 2 unit dengan harga Rp400.000, meja plus kursi sebanyak 1 unit dengan harga Rp4.200.000. Jadi total awal modal yang dianggarkan yaitu sebanyak Rp9.710.000. Yang kedua yaitu analisis pendapatan. Produknya itu thrift atau baju bekas dengan kapasitas 250, harga jual Rp25.000, penjualan 1 bulan sebesar Rp6.250.000, penjualan 1 tahun sebesar Rp75 juta. Selanjutnya, yang ketiga yaitu analisis biaya per tahun. Pertama, laundry sebesar 1 juta, paper packing Rp1.400.000, stiker Rp700.000, snack Rp1.728.000, paket internet Rp700.000, bahan bakar Rp960.000, ongkos kirim Rp816.000. Jadi total biaya yang dianggarkan per tahun yaitu sebesar Rp7.304.000. Selanjutnya, bab 6, analisis persaingan. Untuk pesaing yang terdekat kali ini sangat banyak, karena usaha yang dijalankan menjual baju bekas berkualitas, hanya saja pesaing lainnya menjual pakaian baru maupun bekas. Maka dari itu, yang harus dilakukan adalah selalu memantau apapun mengenai usaha yang dijalankan, seperti apa kekurangan usaha yang dimiliki, baik itu bahan yang akan dijual atau pengambilan dokumentasi untuk ditujukan ke konsumen. Pada saat ini banyak toko yang menjalankan usaha thrift shop dengan mengambil dokumentasi foto yang diedit, yang jauh berbeda dengan kenyataan yang didapat oleh konsumen. Maka dari itu, usaha yang akan dijalankan harus sesuai dengan kenyataannya, baik itu dokumentasi dan deskripsi yang harus dipaparkan dengan jelas. Pada usaha ini juga bisa membuat produk yang dijual terlihat menarik,
tetapi persis sama dengan yang akan diberikan ke konsumen. Agar tidak ada miskomunikasi antar penjual dan pembeli yang mengakibatkan konsumen kita lebih memilih produk lain, maka dari itu kita juga bisa bersaing lewat sosial media seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain, dan meningkatkan kualitas dari produk yang akan dijual. Bab 7, rencana desain dan pengembangan. Pertama, di target pasar. Thrift shop ini nantinya akan berlokasi di Padang, dikarenakan peminat dan sasaran kami adalah kalangan remaja, terutama mahasiswa yang ada di kota Padang. 2. Proyeksi permintaan atau demand dan penawaran atau supply selama 5 tahun ke depan. Untuk hal ini, saya memproyeksikan bagaimana bentuk dari permintaan dan penawaran selama 5 tahun ke depan dari bisnis plan saya dalam penjualan thrift shop. Untuk permintaan, proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang, permintaan per tahun diperkirakan sebesar 528 dan diperkirakan akan terus meningkat 5% per tahunnya sehingga menjadi data pertama itu di tahun 2021 terdapat proyeksi permintaan sebanyak 528 unit. Tahun 2002 sebanyak 554 unit. Tahun 2023 sebanyak 582 unit, 2024 611 unit, 2025 642 unit. Untuk penawaran, proyeksi penawaran selama 5 tahun mendatang kami adalah penawaran per tahun diperkirakan sebesar 50 helai baju dengan harga dimulai 20.000 dijual per harinya atau 12.000 per tahun dengan 600 unit baju. Dan diperkirakan akan terus meningkat 5% per tahunnya sehingga akan menjadi pada tahun 2021 proyeksi penawaran sebanyak 600 unit, tahun 2002 sebanyak 630 unit, tahun 2023 sebanyak 662 unit, 2024 sebanyak 655 unit, tahun 2025 sebanyak 730 unit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dia. Baiklah, saya akan mempresentasikan bab 8 tentang rencana operasi dan manajemen. Pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan, atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Untuk perencanaan toko fashion, sudut pandang manajemen direncanakan untuk membuat iklan-iklan dan akan dipromosikan via internet yang dipegang oleh admin online shop itu sendiri. Semua usaha periklanan itu dimaksudkan agar anak muda atau masyarakat yang berada di daerah sekitar mengetahui toko fashion yang bernama Second Hand Pre-Loved tersebut. Semua usaha periklanan itu dimaksudkan agar anak muda atau masyarakat yang berada di daerah Padang mengetahui toko fashion yang bernama Second Hand Pre-Loved tersebut. Aspek manajemen pada bagian perencanaan dapat dikaji dari bentuk perencanaannya. Antara lain, perencanaan jangka pendek, yaitu agar penjualan tahun ini dapat terus-menerus meningkat sehingga memperoleh laba yang tinggi. Perencanaan jangka menengah, yaitu terus meningkatkan kualitas, inovasi, dan kreativitas pada toko fashion. Jangka panjang, yaitu agar produk ini dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Rencana jangka panjangnya, pertama pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja, yang kedua penataan administrasi kepegawaian dan keuangan, yang ketiga pelaksanaan program pemasaran dengan lebih intensif, misalnya melakukan promosi usaha. Rencana jangka menengah sendiri, pertama mengembangkan perusahaan melalui pengembangan produk, kedua peningkatan integritas dan loyalitas karyawan, yang ketiga survei pasar di seluruh kawasan
kawasan Padang untuk meningkatkan penjualan sekaligus menambah referensi kerajinan lain yang baru. Rencana jangka panjang yaitu terdiri dari merencanakan strategi untuk pengembangan pasar yang lebih luas, pengembangan produk dengan inovasi lain sesuai perkembangan zaman, dan ketiga, peningkatan keuntungan laba perusahaan. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Toko thrift shop kami menggunakan struktur organisasi fungsional, di mana pemilik atau owner memiliki wewenang kepada manajer. Thrift shop memakai struktur organisasi ini karena bentuk usahanya masih baru dan jumlah karyawannya pun tidak banyak, di mana tenaga second hand pre-love ada 8 orang, yaitu general manajernya 1 orang, manajer keuangannya 1 orang, manajer pemasaran 1 orang, pramuniaga atau kasir 2 orang, admin online shop 1 orang, bagian gudang 1 orang, dan satpam 1 orang. Yang ketiga ada pengawasan atau controlling. Dalam pengarahan karyawan dilakukan pada awal atau kegiatan pra-operasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan menjalankan tugas masing-masing. Pengarahan dilakukan oleh manajer agar karyawan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sesuai. Dalam hal ini, hubungan karyawan dan pimpinan terus terjalin secara baik. Oleh karena itu, dilakukan sistem organisasi fungsional sehingga karyawan dapat memberi masukan pemimpinnya. Pengawasan dilakukan secara langsung terhadap kegiatan usaha secara berkala. Sasaran pengawasan meliputi jumlah produksi, kualitas produk, kebersihan, dan kerapian toko fashion, serta manajemen keuangan. Sekian dari saya selanjutnya akan dilanjutkan dengan Sarah. Baiklah, saya Sarah Amanda akan melanjutkan untuk bab 9 yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Thrift shop nggak bikin shop ini adalah baju bekas impor maupun lokal dengan kualitas yang masih bagus dan layak pakai, dan juga harga yang sangat cocok di kantong khususnya mahasiswa. Dan thrift shop nggak bikin shop ini juga menyediakan sebuah paket usaha nantinya untuk masyarakat ataupun mahasiswa yang ingin mencoba jualan baju bekas atau thrift ini. Maka dari itu kami merekomendasikan usaha ini pada masyarakat dan khususnya pada mahasiswa. Dilihat dari aspek keuangan yang telah disajikan bahwa bisnis ini layak dan bisa dijalankan. Dengan begitu, maka bisnis ini tentunya bisa menjadi bisnis yang memberi peluang untuk para wirausaha yang ingin memulai bisnis dalam bidang fashion yang berorientasi pada fashion pre-love yang mempunyai barang yang berkualitas, branded, tetapi juga murah. Selain itu, karena setiap orang membutuhkan pakaian, apalagi saat ini kebanyakan masyarakat yang menginginkan barang yang mempunyai brand terkenal, sehingga mereka merasa gengsi untuk memakai pakaian tanpa brand, namun dikarenakan mereka tidak memiliki budget yang sesuai, maka kami menjadikan bisnis ini sebagai jembatan untuk mendapatkan laba. Selain itu, dengan adanya usaha ini, maka masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan fashion sesuai dengan kemampuan mereka. Dan berdasarkan uraian dan penjelasan kami di atas, maka kami mengharapkan kepada dukungan semua pihak yang berkenan dalam membantu usaha kami agar lebih maju. Kami siap menerima bantuan dana berupa donasi, tambahan modal, atau bantuan teknis lainnya, agar usaha yang kami buat lebih maju dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, terutama di Kota Padang sebagai tempat pemasaran atau target pasar. Yang kedua, saran. Sebaiknya dalam melakukan bisnis ini, pengembangan lebih lanjut bisa dilakukan dalam pemasaran online. Promosi yang gencar agar terus dilaksanakan supaya usaha ini terus berkembang. Dengan demikian, kita juga harus bisa mengiringinya dengan perkembangan fashion dan juga selera dari masyarakat. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kami kelompok 4 tentang tugas akhir kewirausahaan mengenai bisnis plan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.